ranting itu, ketika dia putus dari pokok anggurnya, ketika kita lepas dari kasih karunia Allah, kita tidak terkoneksi, mati. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Kembali kita bertemu dalam ibadah yang saat ini kita kembali ke online. Sebelum saya sampaikan firman Allah pada saat ini, kita akan berdoa sebentar dan biarlah kiranya Allah sendiri yang akan berfirman melalui kami sehingga ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Kembali kami datang kepada Tuhan pada hari ini, di mana seperti yang terjadi saat ini, kami harus melakukan ibadah online. Tapi biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan, itu boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang yang melihat dan mendengar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah mereka terberkati, mereka dibangun, supaya hidup mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini saya akan sampaikan satu renungan yang sederhana saja, yang berjudul Melekat kepada Allah. Saudara sekalian, mungkin kita saat ini masih bisa beribadah. Kita mungkin masih bisa melayani, kita mungkin masih bisa bersama-sama dengan yang lain untuk memuji Tuhan. Tapi apakah betul hatimu itu melekat kepada Tuhan? Karena yang terjadi bahwa pelayanan, bahwa ibadah yang kita lakukan, apakah itu hanya sebagai ritual-ritual agamawi? Sehingga hal itu tidak menyenangkan hati Allah. Sehingga hal itu tidak membuat Allah bergembira dengan apa yang kita lakukan. Terlebih daripada itu semua, kita akan coba sampaikan satu renungan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saudara bisa baca hal itu, saudara bisa renungkan. Nah, saudara, pada sore hari ini, saya sampaikan melekat kepada Allah. Saya bisa gambarkan seperti ini. Ya, satu saat, salah satu lampu di kamar saya itu mati. Ya, saya coba hidupkan saklar tapi mati. Ya. Kemudian saya coba cari, ternyata ada kabel yang putus. Ada kabel yang putus. Padahal jarak kabel itu dengan lampu itu nggak jauh. Sangat dekat. Ya, paling cuma beberapa mili. Tapi itu membuat lampu tidak menyala. Ya. Saudara, saya kasih satu lagi ilustrasi.
itu kebetulan di rumah ada akuarium. Ya. Nah, pada saat pagi saya bangun, saya melihat ikan itu sudah jatuh di lantai. Dan kondisi ikan itu mati. Ya. Nah, apa yang menjadi pelajaran di sini? Padahal jarak antara akuarium dengan tempat dia jatuh itu nggak jauh. Maksud dari apa yang saya sampaikan adalah, saudara, mungkin kita bisa katakan bahwa saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya merasa melakukan ibadah secara setia kepada Tuhan. Saya melakukan doa-doa kepada Tuhan. Tetapi, ya, mungkin karena kita sudah tidak terhubung dengan Allah. Kita tidak punya satu koneksi dengan Allah. Apa yang kita lakukan itu seperti lampu yang mati tadi. Meskipun jaraknya nggak jauh. Tetapi karena tidak ada hubungan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15, ranting itu ketika dia putus dari pokok anggurnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita harusnya, apakah hidup kita saat ini masih punya koneksi dengan Allah, masih punya hubungan yang erat dengan Allah, masih tersambung dengan Allah. Ya, jangan-jangan kita melakukan ibadah, tapi pikiran kita tidak terhubung dengan Allah. Kita melayani, tetapi hati kita tidak melayani Allah. Kita ingin menyenangkan Allah, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga membuat kehidupan ini rasanya menjadi mati. Ya. Ikan, dia begitu keluar dari akuarium, ya, dia mati. Karena apa? Dia keluar dari habitatnya, bahwa dia harus hidup di dalam air. Meskipun jaraknya tidak jauh, tetapi karena dia tidak ada di dalam air, sehingga ikan itu mati. Begitu juga kita, ketika kita mungkin merasa dekat, tetapi kita tidak terkoneksi dengan kasih karunia Allah, maka kita akan mengalami kematian rohani. Saudara-saudara sekalian, biarlah hal ini menjadi satu perhatian kita, pemikiran kita. Apalagi kondisi yang saat ini terjadi, yang mempengaruhi, yang bekerja di dalam pikiran kita. Sehingga kita mulai mencoba mencari cara lain, di luar jalan yang Tuhan sudah tentukan. Ya, kita berupaya mencari, sekarang saudara mencari uang itu rasanya sulit. Ya, semua merasa kesulitan. Ya, supaya kita mungkin bisa dapat duit, nggak apa-apalah kita lakukan korupsi, nggak apa-apalah kita lakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan hal itu, sama saja kita sudah keluar dari habitat kita. Kita sudah keluar dari kasih karunia Allah, sehingga hidup kita akan mati secara rohani. Saudara sekalian, hal ini perlu saya sampaikan, karena banyak hal yang perlu kita introspeksi dalam diri kita. Masihkah hidup kita ini melekat dengan Tuhan? Masihkah kita punya satu hubungan dengan Tuhan yang erat? Ya. Kalau kita melihat, ketika kita lepas dari kasih karunia Allah, seperti pohon, seperti ranting yang lepas dari pokok, dia pasti akan mati. Ya. Yang terhubung saja, ranting yang masuk di dalam, yang dia terhubung dengan pokok ini aja, dia harus dibersihkan senantiasa, supaya menghasilkan buah. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa melekat kepada Allah? Ya. Kita harus memiliki hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau lihat di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, saudara, ketika kita tidak bisa melakukan komunikasi hubungan erat dengan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Jadi saudara, mulailah kita berpikir, kita mengoreksi, melihat diri. Apakah kita masih punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Meskipun saat ini kita mungkin secara aturan tidak boleh beribadah bersama-sama. Tetapi apakah kita punya satu hubungan pribadi dengan Tuhan? Ini penting sekali saudara. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, ya mungkin melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu kita akan mempunyai satu hubungan yang erat. Melalui doa dengan Tuhan, itu kita akan mempunyai hubungan yang erat. Itu hidup kita ini akan terpelihara. Rohani kita akan terpelihara. Banyak orang-orang yang saat ini, ya, mereka karena situasi yang terjadi, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka minta itu sebagai dimaklumi saja. Apakah kita seperti itu? Apakah dengan kondisi sekarang kita boleh melakukan kejahatan? Dosa tetap dosa di hadapan Tuhan. Ya. Biarlah di dalam kondisi yang sulit, seharusnya kita mulai lebih menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Saudara, ya ketika saya punya anak kecil, ketika ada sesuatu yang menakutkan, yang awalnya saya gandeng, dia memeluk erat saya, dia takut, ya, dia memeluk erat, dia memegang tangan saya erat-erat, karena situasi di luar itu hal yang menakutkan, sehingga dia mulai merengek untuk jangan terpisah dengan saya. Begitu juga harusnya saat ini, situasi di luar bahaya. Harusnya saat ini kita mulai lebih dalam mencari hubungan dengan Allah. Kita merangkul dia, ya kayak anak kecil yang ketakutan. Kita rangkul, ya. Kita minta dia untuk memegang tangan kita erat, lebih erat lagi, lebih erat lagi. Nah, saudara, apa maksud bergantung melekat kepada Allah? Kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan, yang jelas apa yang kita lakukan, tindakan kita itu berdasarkan firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Ya. Pohon anggur atau ranting yang terhubung, dia akan mendapat suplai dari pokoknya. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mendapatkan suplai dari Allah untuk kehidupan jiwa kita, untuk kehidupan rohani kita. Sehingga apa yang kita lakukan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita lakukan tetap tidak berubah. Meskipun situasi berubah, tetapi yang kita lakukan kepada Allah tidak berubah. Kita berusaha tetap beribadah. Dengan situasi yang ada, kita dituntut untuk mempunyai satu hikmat. Ya, kita harus menyiapkan waktu lagi. Ya, yang biasanya minggu kita bisa bertemu, tetapi karena sekarang nggak bisa, kita siapkan waktu khusus untuk kita beribadah sendiri sementara ini. Dan saudara bisa memanfaatkan media sosial, ya, YouTube, ya, khotbah-khotbah dari tempat ini. Ya, yang jelas bahwa itu saudara bisa dengarkan 1, 2, 3 kali sehingga saudara bisa lebih mengerti. Saudara, biarlah dengan hal ini kita tetap terhubung. Yang ketiga, melekat kepada Allah itu apabila setelah kita melakukan, kita akan menghasilkan buah-buah, perubahan hidup di dalam diri kita. Kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, meskipun situasi saat ini yang terjadi sulit buat kita. Saya kadang-kadang memikirkan dengan situasi saat ini, ya, apa yang bisa aku lakukan buat orang-orang di sekitar saya. Ya, mungkin sesuatu yang sangat sederhana, yang nggak perlu besar. Saya kadang-kadang berpikir, biarlah melalui kondisi saat ini, ya, orang-orang di sekitar yang belum mengenal Tuhan, dia bisa melihat Tuhan di dalam rumah tangga saya. Saya belajar, tidak perlu besar-besar, tetapi hal yang kecil saja, ya, kita lakukan buat mereka. Saudara-saudara sekalian, itu akan menghasilkan buah. Pada ayat 8 dikatakan,
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara sekalian, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat saat ini, itu boleh menggugah kita, boleh merubah pola pikir kita. Situasi yang terjadi, biarlah itu terjadi. Tetapi komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan lepas. Seperti ikan, seperti lampu yang mati. Tidak. Kita tetap terhubung. Saudara sekalian, biarlah apa yang saya sampaikan yang singkat ini boleh memberkati saudara sekalian, dan saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu yang sudah kami taburkan itu mendatangkan berkat buat anak-anak-Mu, dan mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Mereka boleh lebih berharap lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh melalui situasi, kami boleh melewati situasi, kami boleh haleluya ada di dalam lembah kelam sekalipun, tetapi kami boleh melewati karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, menerima berkat daripada Tuhan, dan kita tutup mata dan kita angkat tangan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya apabila kami tetap di dalam Engkau, maka kami memperoleh kekuatan yang baru, berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah. Bahkan Kau menyertai kami. Dan sebentar kami boleh berpisah, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan tangan kami tetap berharap padamu, dan Kau menurunkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima berkat, dan terimalah berkat pada saat ini, terimalah berkat yang luar biasa, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, menjaga, melindungi, menudungi dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat mengatakan amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, menyembah-Mu. Padamu, Yesusku, kekasih